Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih dereng kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin dan jajaran pengurus takmir, yang kami hormati para alim ulama yang senantiasa kita nantikan nasihat-nasihatnya, para sesepuh, pinusepuh Masjid Al-Mukhlasin Pak G. Al-Mukhlasin, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang rawuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia, malam Jumat Legi, semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan, rizki yang lancar. Mas-mas yang belum menikah mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya. Demikian juga mbak-mbak, bapak-bapak, mudah-mudahan yang sudah menikah istrinya nambah solihah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua didoakan oleh para malaikat yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, mendoakan kita semuanya. Nyuwun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau doanya para malaikat itu kira-kira diijabah, dikabulkan oleh Allah napa mboten? Diijabah nggih. Malaikat itu makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Tidak seperti kita manusia yang seringkali berbuat salah dan berbuat dosa, bermaksiat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat awal datang ke Madinah menyapa seluruh penduduk Madinah. Beliau menyampaikan kepada para penduduk Madinah saat itu, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam,
wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Artinya pun apa Bapak Ibu? Wahai manusia, ayyuhan nas afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan jalinlah silaturahim. Wasallu, dan sholatlah kalian semua bilaili, pada waktu malam, wan nasu niyam, pada saat sebagian dari manusia itu sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan sedikit mengupas tentang hadis ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, panjenengan sedaya kersa mlebet swarga nggih? Ya, untuk apa panjenengan kita semua ngumpul di sini kalau bukan dalam rangka bagian dari upaya kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua orang yang beriman pasti merindukan, mengharapkan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun ngertos swarga Bapak Ibu? Dereng. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Artinya kenikmatan surga itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dilogika dengan logika kita semua sebagai manusia. Begitu indahnya surga sehingga tidak tergambarkan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap hari kita melaksanakan sholat, tiap hari kita membaca Al-Quran, tiap hari kita puasa. Ada yang tiap hari puasa Bapak Ibu? Ada bulan Ramadan. Tiap hari Bapak Ibu sedekah, membaca sholawat, berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Amal soleh itu semuanya karena panjenengan kita semua berharap akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini tadi Bapak Ibu sekalian, Rasul menerangkan kepada kita semua di antara hal yang harus atau yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan surga Allah adalah dengan 4 amalan tadi. Yang pertama, afsus salam, sebarkanlah salam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan salam itu harus kita biasakan. Kalau bertemu dengan orang lain kita mengucapkan assalamu alaikum. Karena salam itu adalah doa. Doa keselamatan bagi kita semua, yang dengan doa itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Menyebarkan kedamaian dengan salam, dengan saling mendoakan. Sebanyak mungkin, namanya saja afsus salam, menyebarkan salam. Makanya di antara kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertemu jangan sampai kemudian kita lupa tidak mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita diberikan salam, kita tidak menjawab salam, dosa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, wa at'imut ta'am, yaitu memberi makan. Setelah mengucapkan salam, menyebarkan salam, maka yang kedua adalah kita senantiasa memberikan makan. Nah, malam hari ini amalannya komplit ya Bapak Ibu.
komplit. Tadi sudah berzikir, tahlil, bersama-sama mendoakan untuk kita semua dan para leluhur kita. Saya tadi menyampaikan, wah saya seperti kembali ke kampung halaman saya. Kampung halaman saya di daerah Salatiga, Bapak Ibu. Salatiganya Beringin. Jadi sebenarnya Beringin itu masuk Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, tapi karena jauh dari Semarang, ya, yang dekat itu Salatiga. Kalau nyebut itu dari Salatiga, padahal janjane mboten Salatiga, Pak. Napa mulih desa niku lho, desa banget. Karo alas we adoh ngene kula. Karena harus melalui kebun-kebun karet ya. Desanya Desa Lebak, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi pertemuan apapun di tempat saya, pertemuan RT saja didahului dengan tahlilan, Pak. Dahului dengan tahlilan, berdoa bersama-sama untuk para leluhur, untuk orang tua yang sudah meninggal dunia khususnya. Saya napa mboten Bapak Ibu? Saya dan itu harus kita lakukan. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya para leluhur kita, bapak, ibu, mbah, buyut kita, simbah-simbah kita, semuanya yang sudah meninggal itu menanti-nanti doa dari yang masih hidup, anak keturunannya, kita semuanya. Dan kita pun pada saat nanti kita sudah meninggal dunia, panjenengan berharap didoakan oleh anak putu panjenengan mboten? Berharap ya, semuanya berharap karena hanya itu yang ya bisa meringankan, ya bisa menjadikan alam kuburnya itu indah, bisa menjadikan meringankan siksa azab dari Allah SWT pada saat yang meninggal dunia itu memang banyak dosanya, termasuk kita banyak dosa ya Bapak Ibu. Kalau ada anak kok pelit banget ndongake wong tuane, terlalu ndonga apa abote kita Bapak Ibu. Berdoa untuk orang tua itu harus selalu kita lakukan. Kalau kita ingin anak kita, generasi kita, nantinya kita setelah meninggal dunia mereka mendoakan kita, maka kita harus memberikan contoh kepada mereka, mengajak mereka untuk mendoakan orang tua kita, simbah-simbah anak-anak kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Insya Allah nanti mereka juga akan senantiasa mendoakan kita. Wa atimut ta'am, ada yang sedekah makanan. Tadi ada kotak infak beredar. Ya ini kan amalan kita, berkumpul kita malam hari ini di tempat ini, banyak amalan yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, yang meringankan ya, yang meringankan keadaan orang tua kita yang ada di alam kubur itu adalah istighfar kita Bapak Ibu. Makanya kan doa sederhana yang kita semuanya hafal untuk orang tua kita adalah Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu sangat dinantikan oleh para leluhur kita. Kita banyak membaca istighfar. Insya Allah orang tua kita yang di alam kubur akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat, diberikan rahmat kasih sayang dari Allah. Monggo sareng-sareng istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraja. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraja. Astaghfirullah minal khataya. Pisan mulai. Astaghfirullah Rabbal Baraza. Astaghfirullah minal khataya. Kita menyadari betul betapa banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraza. Artinya apa Bapak Ibu?
Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Rabbal baroza, yaitu Robnya manusia. Astaghfirullah minal khotoya, kita mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afsus salam wa atimut ta'am, sedekah, memberikan makan utamanya kepada yang membutuhkan. Memberi makan kepada yang membutuhkan. Tapi apakah sedekah makanan hanya kepada mereka yang membutuhkan, dalam arti yang kekurangan makanan? Tidak, kepada yang lain pun, kepada orang yang mampu pun itu juga sangat dianjurkan kita saling memberikan hadiah, saling memberikan makanan. Nyun sewu Bapak Ibu panjenengan, ibu-ibu terutama yang sering masak. Kalau panjenengan tiba-tiba ada tetangga panjenengan yang mengantarkan masakan opor, jenengan remen apa mboten Bu? Remen nggih. Tidak disangka-sangka tiba-tiba ya, ada yang memberikan opor, sayur opor. Ya. Delalain jenengan dereng masak, bunga tenan. Nggih napa mboten Bu? Nggih. Nah, yang semacam itu jangan kemudian kita menempatkan kita yang diberi. Ya, kalau panjenengan kita diberi makanan orang lain itu seneng, maka kita pun terapkan kita memberi makanan kepada orang lain. Pasti orang lain akan senang kepada kita dan kemudian pasti akan mendoakan kita. Gini betul? Itu pasti, siapapun kalau diberikan ya, makanan pasti akan senang. Maka marilah ini kita budayakan dalam kehidupan kita. Wa at'imut ta'am. Dan ini akan menjadi salah satu amalan ya, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasilul arham Bapak Ibu ya. Menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim itu wajib apa sunnah apa makruh Bapak Ibu? Amal soleh apa betul? Amal soleh. Menjalin silaturahim itu sangat dianjurkan. Dan bahkan orang yang memutuskan silaturahim itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Tidak akan masuk surga, la tadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Makanya dalam hal ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangan sampai kemudian kita itu memutus silaturahim, utamanya dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, dengan handai tolan kita. Nyun sewu kadang-kadang hanya karena harta benda silaturahim itu bisa putus. Hanya karena pembagian waris yang menurut anak-anaknya kurang adil antara adik dan kakak, pas sedulurane jadi renggang bahkan terputus. Yang seperti itu wonten napa mboten Bapak Ibu? Kathah nggih. Naudzubillah min, mudah-mudahan tidak menimpa keluarga kita. Kalaupun ada di antara keluarga kita yang begitu, mudah-mudahan diberikan jalan taubat, jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di negeri kita, di tempat kita ini ada budaya yang bagus Bapak Ibu, yang perlu kita uri-uri terus. Yaitu apalagi kalau setelah lebaran seperti ini, napa Bapak Ibu? Halal bihalal. Sawalan apa halal bihalal Bapak Ibu? Sawalan. Sawalan halal bihalal. Intinya podo nggih Bapak Ibu nggih. Sama. Yaitu kita bersilaturahim, kemudian kita saling menghalalkan. Saling menghalalkan Bu. Apanya? Ya, kita saling maaf memaafkan ya.
menjalin hubungan silaturahim yang lebih harmonis, lebih baik. Ya. Itulah halal bihalal sawalan yang membudaya di tempat kita, khususnya di Jawa, yang tidak ada di Mekah sekalipun. Gini mboten? Tidak ada di negara-negara Islam yang lain, tidak ada sawalan, itu tidak ada, Bu. Halal bihalal itu juga istilah kita, ya. Di Arab sendiri nggak ada halal bihalal gitu ya. Ya halalnya ada istilah halalnya gitu, tapi rangkaian halal bihalal dengan suatu acara ya, yang di situ kemudian ada, apalagi ada sambutan ikrar halal bihalal gitu ya. Kemudian ada salam-salaman, kemudian ada makan-makan. Ya. Itu tidak ada di tempat lain. Di tempat kita, khususnya di Jawa ini, itu menjadi budaya yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Saya nomboten. Saya. Kalau di luar Jawa ada seperti itu, yakinlah bahwa di sana pasti juga ada orang Jawa gitu, yang membawanya. Gitu. Nah, sejarahnya panjang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tentang halal bihalal itu. Kiai Hasbuah yang dulu tahun 1948 ya, yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno saat itu, yang beliau curhat kira-kiranya curhat. Presiden Soekarno itu curhat ya. Para elit politik saat itu terlibat konflik. Merdeka tahun berapa Bapak Ibu? 45 nggih. Merdeka tahun 45, tahun 48, panjenengan Yon Sewu yang sepuh-sepuh mungkin masih ingat betul sejarah itu ya. 48 setelah merdeka itu para elit politik itu ya kira-kira nggak jauh dari sekarang lah gitu ya. Banyak konflik gitu. Nah, inginnya Presiden Soekarno itu melakukan konsolidasi ya, mensolidkan agar kemudian para tokoh itu, para elit politik tidak terlibat konflik. Konsultasilah beliau kepada Kiai Hasbuah ya. Nah, kemudian disarankan untuk mengadakan silaturahim. Beliau bilang, wah kalau silaturahim udah biasa gitu ya. Terus Kiai Hasbuah menyampaikan dengan istilah halal bihalal. Nah, itu yang belum gitu ya. Nah, kemudian secara formal ya, institusional, saat itu halal bihalal masuk istana. Sebelumnya tahun 1920 itu sebenarnya sudah ada juga ya. Tapi mulai populer ya, dan bahkan menjadi acara resmi kenegaraan saat itu di tahun 1948. Dan sampai sekarang tradisi itu, budaya itu masih berkembang di tempat kita, dan mudah-mudahan budaya baik itu masih bisa terus kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu ya adalah mudah memberikan maaf kepada orang lain. Satu sisi dia tidak mudah marah, di sisi yang lain dia mudah memaafkan orang lain. Selain ciri yang lain dari orang yang bertakwa itu adalah dermawan, boten pelit, boten medit. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, yaitu senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu mereka yang bisa menahan amarah, wal afina anin nas, dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kalau di tengah-tengah kita itu ya, gampang nesu gitu, gampang nesu, angel kei ngapura karo liyane ya, bahkan dendam. Ada yang dendam, Bu. Bos pokoknya aku wegah ngapura kowe gitu ya, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang seperti itu berarti sifat takwa itu belum ada pada dirinya. Karena sifat orang yang bertakwa itu dia bisa menahan amarah dan satu sisi dia mudah memaafkan orang lain. Makanya halal bihalal itu saling maaf memaafkan kepada sesama. Kalau ada dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka kemudian saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya yang keempat adalah wasallu billaili wan nasu niyam, yaitu sholat malam. Kalau orang itu melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, kira-kira sholat wajib 5 waktunya beres nopo dereng? Kira-kira nak wong ki sholat tahajud pun sae, sholat 5 waktu kira-kira pun sae nopo dereng? Pun sae. Artinya apa? Kalau orang sholat tahajudnya itu sudah rutin, ya, itu hampir bisa dipastikan sholat 5 waktunya pasti juga sudah bagus. Karena sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling berat, tapi di sisi yang lain sholat sunnah yang kedudukannya itu paling tinggi setelah sholat fardu 5 waktu. Dan Ramadan kemarin, yang saya Bapak Ibu sekalian, kita semua setiap malam menjalankan sholat tarawih. Gini mboten. Sholat tarawih saja tidak cukup, malamnya masih bangun lagi sholat tahajud. Sawal kinten-kinten pripun Bapak Ibu? Tasih Bapak Ibu. Sawal kalau wingi, tasih tahajud, tasih tarawih. Nah tarawih mboten. Tahajudnya tasih Bu nggih? Tasih alhamdulillah. Itu bisa menjadi wasilah nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah melalui momentum Ramadan, Syawal, halal bihalal, ya, yang kita lakukan, kita betul-betul memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Sebisa mungkin pada saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ada persoalan yang masih tersisa, urusan masalah muamalah kita dengan orang lain. Karena itu nanti akan menjadi ganjalan kita di hari akhir atau di akhirat kelak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau suatu ketika bertanya kepada para sahabat, atadru namal muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Ya. Rasul bertanya pada para sahabat. Para sahabat jawabnya lugu. Orang yang bangkrut itu yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki kekayaan. Orang di duit, ya kira-kira begitu. Orang di duit, orang di emas, ya tidak punya kekayaan. Itulah orang yang bangkrut. Nah kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, bukan itu yang disebut bangkrut di dalam agama kita, di dalam Islam itu, ya. Akan tetapi orang yang bangkrut itu adalah mereka yang nanti di akhirat itu datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala sodakohnya, dan satu sisi dia datang juga dengan kezaliman terhadap orang lain, ya. Dia mencela orang lain, dia menyinggung orang lain, dia mengambil hak orang lain, ya. Dia berbohong kepada orang lain, menipu orang lain, memukul orang lain, bahkan menyakiti secara fisik atau bahkan membunuh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Saking banyaknya orang yang dizalimi saat hidup di dunia, kemudian saat di akhirat itu semuanya mereka datang kepada si fulan, orang yang bangkrut tadi, ya. Dia minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji dari si fulan tadi diberikan kepada orang yang dizaliminya, yang mereka datang di akhirat itu. Ya, mereka datang menuntut keadilan. Kemudian pahalanya itu diberikan kepada mereka. Pahalanya habis, tapi masih banyak orang yang datang yang pernah dizaliminya saat hidup di dunia. Karena pahalanya sudah habis, maka kemudian dosa-dosa orang-orang yang datang menuntut keadilan tadi kemudian diberikan kepada si fulan, dan akhirnya si fulan diseret, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min. Sholatnya rajin Pak, tahajudnya nggak pernah ketinggalan, jamaahnya nggak pernah ketinggalan. Tapi ya itu tadi, urusan muamalahnya tidak beres. Makanya orang yang bertakwa itu orang yang beres urusan hablum minallah dan beres urusan hablum minannas.
Bukan hanya sekedar ibadah mahdhah saja yang menjadi bekalnya, tapi juga urusan muamalah itu ya menjadi bekal bagi dia. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama manusia juga baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam ucapan, dalam urusan lisan pun, dalam urusan perkataan pun kita itu harus berhati-hati. Apalagi orang Jawa, apalagi orang Jogja, Solo, wong Solo, wong Yogyo. Pusatnya Jawa nggih Bapak Ibu nggih. Terkenal apanya Bapak Ibu? Terkenal halusnya, terkenal sopan santunnya, unggah-ungguhnya. Bahkan urusan boso saja itu ada boso kromo inggil, ya, bahasa yang sangat halus. Itu menunjukkan budaya kita sangat memperhatikan hubungan dengan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain dengan penghormatan yang tinggi, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, ya, tapi karena sesama manusia, ya, karena sama manusia, ya, yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jangan sampai kita menjadi wong Jawa, dadi wong Jawa sing ilang Jawane. Wonten niku? Ada nggih. Kula niku gadah pengalaman Bapak Ibu, cerita sekedhik nggih. Ini menunjukkan salah satu contoh, saya anggap kasus lah. Saya anggap kasus. Suatu ketika itu saya masuk komplek perumahan Bapak Ibu. Pakai mobil, ya. Kemudian rambu-rambunya itu kan nggak begitu jelas. Nah, jalan itu jalan searah gitu Pak. Saya masuk gitu ya. Masuk di tengah-tengah itu kemudian ada yang nyegat Bapak Ibu. Ada yang nyegat. Ada yang nyegat sudah dengan ya pertentangan lah kira-kira begitu ya. Wah, saya kaget gitu ya. Kemudian saya dimarah-marahi Pak. Weruh tulisan kae ora? Rambu-rambu niki lho Pak. Iki dalan searah. Gitu. Waduh nyun sewu kula mboten semerep. Kula mboten weruh ya. Jalan searah. Matane iki ning ndi gitu niku. Wah, nembe sepindah niki kula dimatak-matake. Waduh. Wah, kula sedodot tak sabar-sabar kaya ngoten iki. Di satu sisi kula rumangsa salah Bapak Ibu. Rumangsa salah. Nek yo aja ngono kuwi lah carane gitu. Nah aku ngerti kuwi ana rambu-rambune, pasti saya nggak lewat. Ya. Tapi karena saya tidak tahu, saya lewat situ dan tidak diduga-duga ada serangan mendadak. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau yang nyegat saya itu anak yang masih muda, gitu. Anak muda kita SMP SMA gitu masih saya pahami. Artinya mungkin dia masih dalam taraf pendidikan, belum tahu unggah-ungguh, gitu Pak. Nah ini pun sepuh ya Pak, kayak wong Yogyo ya Pak, gitu. Wong Yogyo nak bahasanya bahasa Medan, ngoten niku kula maklumi. Hai bahasane bahasa Jawa ya. Itu. Nah ini kula niku mau introspeksi, kok kayak begini ya caranya gitu. Kalau seandainya misalnya orang itu ya menegur baik-baik, nyun sewu Pak. Nah budaya Jawa nggih Pak nggih, nyun sewu. Menika dalan searah, mboten nangsa lewat mriki. Kira-kira kula seneng napa mboten? Wah, nggih matur suwun, kula tak balik ngoten to, Pak. Lah nek terus carane ngoten niku wau. Lah saya terus jadi kaya ketek ketulup niku lho, Bu. Tidak bisa berkata-kata. Ya karena enggak pernah saya juga diberlakukan seperti itu gitu ya. Nah ini contoh nggih Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya, contoh wong Jawa sing ilang Jawane. Mbok matur mawon kanthi sae, kanthi alus, pasti orang akan menerima dengan baik, bahkan hormat dengan yang bersangkutan. Itu bisa kita terapkan pada diri kita Bapak Ibu. Nggih. Kita terapkan pada diri kita sebagai seorang muslim yang sangat menekankan bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain, hablum minan nas, ya. Yang kita juga sebagai orang Jawa, ya, di dalam budaya Jawa sangat ditekankan sopan santun, andap asor gitu. Yang ini sejalan dengan nilai Islam itu, maka kita harus senantiasa bersikap yang baik dengan orang lain dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita.
Nah, ngendika kalian tiyang sanes kanthi pangandikan ingkang halus, kanthi basa krama. Kalaulah tidak pakai basa krama, pakai basa yang halus yang sekiranya tidak menyinggung orang lain. Nah, kasus yang seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Tidaknya saya menemui 2 tempat Bapak Ibu. Yang satunya itu di kompleks saya sendiri. Di kompleks saya sendiri itu kan ada jalan searah juga Bapak Ibu. Sering di situ itu ada apa itu ojol ya, gokar apa grab. Itu kan pakai map ya, pakai map kan di situ mapnya mungkin nggak mendeteksi itu jalan searah. Lewat Bapak Ibu. Ada tetangga saya itu yang nyun sewu nggih. Kalau tidak nyebut namanya kan jangan mboten kenal loh. Ini sekedar contoh. Mobil masuk langsung diadang petenteng gitu. Enggak boleh, Pak. Padahal ya wong Jawa, ya wong tuwa. Gitu. Lah kok sing kena walesane aku sing ora tau ngono kuwi gitu di tempat yang lain. Saya itu kalau ada yang lewat ya di kompleks saya itu dan saya ada di situ, saya negurnya baik Pak, enggak kemudian petentengan kemudian dibentak-bentak itu enggak gitu ya. Kalaulah sudah terlanjur itu malah saya biasanya mempersilahkan pun monggo lain waktu sanes wekdal ampun liwat mriki mergone ngisor gorong-gorong terus jalan napa niku rawan kalau diinjak mobil gitu. Oh, udah sampai tengah suruh balik ya malah kongelan gitu. Nah ini contoh gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam urusan muamalah ini ya, dalam bersikap saja kita betul-betul harus memperhatikan jangan sampai kemudian kita melukai orang lain, menyinggung orang lain dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita ya. Apalagi dalam urusan muamalah yang lain, misalnya hutang piutang. Wonten ingkang gadah hutang Bapak Ibu? Kathah nggih. Alhamdulillah tasih dipercaya nggih. Dalam hutang piutang misalnya gitu ya, atau dalam urusan bisnis. Di dalam Islam juga sangat ditekankan agar urusan muamalah yang seperti ini harus dibereskan. Jangan sampai kemudian kita berhutang ya, sudah jatuh tempo kemudian kita tidak membayarnya sesuai dengan janji kita. Kalaulah kita belum bisa membayar, adabnya, etikanya itu kita menyampaikan kepada yang menghutangi kita. Nyun sewu, mohon maaf sekali saya belum punya uang, belum bisa membayar. Saya minta tambahan waktu. Kira-kira kalau seperti itu yang dihutangi bisa memaklumi napa mboten Bu? Dibandingkan dengan pada saat mau meneng wae, nak ketemu malah menghindar, gitu. Wes wayahe bayar rung bayar, ya ora ono tembunge, ya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi kita dalam urusan hablum minan nas ini ya, harus betul-betul kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup kita berbekal hablum minallah. Tidak cukup juga kita hanya berbekal hablum minan nas, tapi dua-duanya hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, itulah ciri orang yang bertakwa. Baik urusannya dengan Allah, ibadah mahdhah, ketaatan kepada Allah dilakukan, ya, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan, tapi juga urusan muamalah betul-betul baik. Ya, tidak ada masalah dengan orang lain. Karena orang yang berhutang tadi di akhirat ya, kalau dia belum menyelesaikan di dunia itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Leres nggih? Bisa menjadi penghalang masuk surga. Makanya kan kalau ada jenazah itu yang mau dikuburkan itu kan ada sambutan dari pihak keluarga biasanya, ya kan, yang diwakili. Kalau ada urusan muamalah yang belum terselesaikan, mohon menghubungi anggota keluarga. Untuk apa? Agar ahli warisnya menyelesaikan itu, agar tidak kemudian menjadi bebannya di alam kubur dan bebannya di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, terutama setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita melanjutkan puasa sunnah bulan Syawal 6 hari dan sekarang kita sudah akan memasuki hari raya berikutnya, yaitu hari raya Idul Adha.
perintah berikutnya untuk hari raya Idul Adha adalah kita berkorban. Sudah kita siapkan, sudah dapat berapa kambing Bapak Ibu Masjid Al-Mukhlasin? Berapa sapi maksud saya? 3, alhamdulillah. Berarti Masjid Al-Mukhlasin sudah lebih maju dibandingkan Masjid Quwwatul Islam. Tempat saya kemarin baru membentuk panitia Bapak Ibu. Ya, biasanya 6 sapi dan maksimal 6 sapi itu, kalau ada yang lebih dialihkan ke masjid lain karena panitia tidak mampu mengatasinya kalau melebihi 6 sapi ya. Dan setiap tahun alhamdulillah bisa tercapai meskipun persiapannya agak terlambat seperti ini ya, tapi alhamdulillah senantiasa tercapai karena kesadaran umat Islam sekarang ini juga terus meningkat. Bagi mereka yang mampu ya hampir bisa dipastikan mereka itu akan ikut kurban ya. Karena sadar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa saling nasihat menasihati, kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah SWT, pribadi yang senantiasa menjalin hubungan dengan sesama dengan sebaik-baiknya, menjalin hubungan yang harmonis sehingga hablum minallah kita baik, hablum minannas kita baik. Insya Allah itu cukup menjadi bekal bagi kita untuk nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah halal bihalal kita lakukan bukan sekedar di bulan Syawal tapi di setiap waktu kita bisa halal bihalal. Maksudnya kita bisa saling memaafkan. Tidak perlu kemudian saling memaafkan itu nanti menunggu bulan Syawal yang akan datang ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah SWT, berdoa dengan penuh kekhusyuan, berdoa dengan penuh khidmat, berdoa dengan penuh harap bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.